Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Cerita Dong Mas. Untuk kisah kali ini, masih ada sebuah cerita dari tulisannya Agil Saputra, dan untuk kisah yang saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul, Setelah Matinya Sumarsih. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Holil, Temanggung, pertengahan tahun 1984 di Desa Pucang, di Samarkand, ditemukan mayat di rumah Sumarsih. Bentuknya sudah hampir tidak bisa dikenali, sudah hampir menjadi rangka-rangka yang berbalut baju, mungkin sudah berbulan-bulan mayat itu di situ. Warga belum bisa memastikan itu mayat siapa, ada yang bilang itu mayat Sumarsih, tapi ada juga yang bersaksi melihat Sumarsih mondar-mandir seperti orang kebingungan di pekarangan depan rumah Sumarsih, 1 hari sebelum mayat itu ditemukan. Sedikit cerita, Sumarsih adalah seorang janda kaya, tapi semenjak anaknya meninggal 2 tahunan yang lalu, ia menjadi depresi, dia mulai tidak bicara, mulai tidak pernah membuka jendelanya, dan keluar mondar-mandir di pekarangan rumahnya saat malam hari. Mayat itu masih menjadi teka-teki, ada yang bersikeras itu adalah korban yang dibunuh Sumarsih, pasalnya tidak sedikit juga yang melihat Sumarsih sehari sebelum kejadian. Ada yang ngotot itu adalah mayat Sumarsih karena baju yang dipakainya, semua mencoba menalar, kalau mayat ini masih utuh mungkin masuk akal kalau ini Sumarsih, karena banyak yang melihat Sumarsih sehari sebelum kejadian, tapi mayat ini sudah hancur, ini berbulan-bulan di sini. Yang menjadi tanda tanya lagi, para warga yang melihat Sumarsih sehari sebelum penemuan mayat, dia melihat Sumarsih memakai pakaian persis seperti pakaian yang dipakai di mayat itu. Polisi pun datang, jenazah dibawa, malam pun berlalu, Sumarsih masih menghilang 1 hari, 2 hari. 3 hari setelah kejadian, Pak Holil melihat Sumarsih duduk depan rumahnya, waktu itu malam. Mungkin, Pak Holil menepisnya, dia yang tadinya berjalan menuju Pak RT justru urung dan mampir ke rumah temannya, Pak Ramli. Aku mau weruh asih jagongan ning ngarep omah, tadi saya lihat asih duduk di depan rumah, kata Pak Holil. Tenan, yang bener aja, sahut Pak Ramli, enjo parani wae maneh, ayo samperin aja lagi, tantang Pak Ramli. Mereka berdua pun berjalan menuju ke rumah Sumarsih, yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari situ. Pak Holil, Pak Ramli menuju rumah Sumarsih, benar saja, Sumarsih memang ada di situ, dia sedang berjalan mondar-mandir di depan rumahnya, ini aktivitas rutin sejak Sumarsih ditinggal anaknya. Pak Holil lalu berkata, "Tuh kan beneran asih ada di rumah." Jawab Pak Ramli, "Iya tapi kok agak aneh ya, cara jalannya itu loh, jalannya patah-patah dan sangat cepat, tep, 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 mondar-mandir." Holil dan Ramli takut tapi penasaran, jarak pandang 10 meter. Pak Holil lalu memanggil, "Sumarsih, woi." Sementara Pak Ramli berteriak, "Sumarsih." Sosok Sumarsih berhenti dan menoleh ke arah mereka. Dia tersenyum dan berkata, "Opo tuh, Kang?" Setelah itu, dia segera memasuki rumahnya, melewati garis polisi yang ada di depan rumahnya. Ramli dan Holil lari tunggang langgang, itu sekira jam 11 malam, mereka lari dan kembali ke rumah Ramli. Suasana desa memang mencekam setelah penemuan mayat itu, di dalam kamarnya Ramli dan Holil masih ketakutan. Mereka semakin yakin kalau mayat itu adalah Sumarsih, dan yang barusan mereka lihat adalah arwah Sumarsih. Mereka berdua memilih untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa sebelum semuanya benar-benar jelas. Sekira jam 12 malam, di luar rumah terdengar ada keriuhan. Holil Ramli pun keluar, terlihat beberapa warga sedang heboh, salah satunya Pak Jumadi, dia mengaku melihat Sumarni barusan, sedang menyisir rambutnya di depan rumahnya. Dan ternyata ada banyak lagi warga yang melihat. Akhirnya warga memutuskan untuk mengecek bersama-sama ke rumah Sumarsih. Di situ pendapat warga masih terbelah dua. Ada yang percaya itu hantu,
Ada yang tetap bersikeras kalau itu benar Sumarsih, yang sudah mulai gila dan membunuh orang, sampailah warga di depan rumah Sumarsih. Rumah itu terlihat sepi, gelap, tidak ada tanda-tanda Sumarsih berada di situ, hanya terlihat bentangan garis polisi di sepanjang rumahnya. Warga tetap penasaran. Akhirnya ada salah satu warga yang menghubungi polisi dan Babinsa setempat. Warga menceritakan melihat orang berkeliaran di rumah Sumarsih itu. Polisi pun datang dan menyisir seluruh isi rumah, tapi di sini warga tidak boleh ikut masuk ke TKP, dan hasilnya nihil. Polisi tidak menemukan siapa-siapa, bahkan tanda-tanda ada orang masuk pun tidak ada, seperti jejak kaki ataupun yang lainnya. Lalu tadi siapa? Sampai keesokan harinya, hasil forensik menunjukkan bahwa mayat itu adalah Sumarsih, dikuatkan dengan bukti gigi emas di gigi taringnya, yang memang dikenal menjadi ciri khas yang dikenal warga dari si Sumarsih. Usai itu, dikuburkanlah Sumarsih selayaknya, di pekuburan desa, di samping makam anak dan suaminya. Kasus kematian Sumarsih pun menguap begitu saja. Tahun pun berlalu, 4 tahun kemudian dibeli seseorang dan dijadikan pabrik pembuatan gula aren. Entah kenapa itu cuma bertahan 1 tahun, setelah itu rumah Sumarsih dibiarkan saja, tak terurus. Sampai sekarang rumah itu tak terurus, ditumbuhi ilalang dan sebagian tembok bangunan ada yang roboh, terlihat bolong tak beratap. Konon sampai sekarang banyak warga sekitar yang melihat sosok Sumarsih di rumah itu. Berbaju hijau, berambut panjang, menampakkan diri, entah sedang mondar-mandir di pekarangan rumah, ataupun sedang menyisir rambut di depan rumah. Tak jarang juga tercium bau amis, terdengar suara orang nangis, bernyanyi dan tertawa yang mana menurut kesaksian orang yang mengenal Sumarsih semasa hidupnya, itu adalah suara Sumarsih. Semua nama tokoh dan tempat di cerita ini saya samarkan. Sekian lanjut cerita kedua. Kejadian mengerikan selalu dialami oleh beberapa tamu di sebuah wisma klasik di kota B. Wisma ini cukup ramai pengunjung meskipun hari-hari biasa. Namun, setiap pengunjung sering mengeluh dengan adanya penampakan beberapa potongan tubuh manusia yang bergerak tiap tengah malam. Ada sebuah wisma klasik yang para tamu mengeluh dengan teror serupa. Tiap menginap di wisma itu, jam 10 malam pasti ada yang gedor pintu. Pas dibuka gak ada siapa-siapa. Ada juga tamu yang cerita kalau dia sering mendengar suara teriakan seorang laki-laki di lantai atas. Suaranya lirih, kayak minta tolong begitu. Wisma itu ada 10 kamar, nah yang beroperasi ini 9 kamar. Kamar yang satu ada di lantai atas. Kayak gudang gitu, gak kerawat. Pemilik wisma juga ngasih pesan kalau jangan ada yang ke lantai atas. Pada suatu hari, beberapa polisi tiba-tiba datang dan ngobrak-ngabrik seluruh ruangan. Tamu dan pegawai wisma yang tahu hal itu terkejut dong, kaget. Ini ada apa kok tiba-tiba polisi nongol terus meriksa semua kamar. Ternyata ada laporan bahwa telah terjadi pembunuhan dan korban dikubur di wisma itu. Semua yang mendengar keterangan polisi kaget dong. Kok bisa? Kapan pembunuhan itu terjadi? Pegawai yang bekerja di sana juga heran. Karena selama mereka bekerja di sana tidak ada kejadian aneh bahkan sampai ada korban. Akhirnya, salah satu polisi mendekati resepsionis. Terus bertanya, selain ruangan di sini, di mana lagi tempat yang masih termasuk kawasan wisma ini? Resepsionis menjawab, ada ruangan satu lagi pak, di atas. Tapi tidak pernah ada yang ke atas. Beberapa polisi langsung berlari dan naik ke kamar atas. Saat pintu didobrak, penampakan yang mengerikan terjadi. Banyak darah yang berceceran di lantai. Polisi saat itu juga menemukan potongan jari telunjuk serta beberapa kulit manusia yang sudah kering. Ruangan itu kosong, tidak ada lemari dan sebagainya. Namun, ada tembok yang sangat mencurigakan. Akhirnya dengan cepat tembok itu dibongkar dan hasilnya membuat siapapun terkejut melihatnya. Di dalam tembok yang dibongkar tersebut ada kepala manusia. Sungguh pemandangan yang sangat memprihatinkan sekali. Akhirnya, potongan kepala manusia tersebut dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Akhirnya wisma itu ditutup dengan garis polisi.
Semua orang yang berada di sekitar wisma tersebut membicarakannya. Polisi juga menyelidiki siapa pelaku yang tega memutilasi manusia dengan sangat keji. Pemilik wisma dimintai keterangan saat itu juga. "Demi Allah Pak, saya tidak mengerti apapun. Saya membeli wisma tersebut 1 tahun yang lalu pada orang tua Jordi." "Benarkan Di? Jordi adalah anak dari pemilik wisma sebelumnya." "Benar Pak, saya yakin ada pelaku yang memang sengaja membuat wisma itu gak laku dengan melakukan tindakan seperti ini." Hari pun berlalu, mereka berdua bersikukuh bahwa mereka memang tidak mengerti tentang apapun terkait kejadian mutilasi tersebut. Namun, Jordi memberikan keterangan bahwa sang kakak bisa terjadi tersangka karena sejak sang ayah meninggal, dia gila. Sang kakak mengasingkan diri tinggal di suatu tempat yang sangat jauh seorang diri. Karena kesaksian Jordi yang demikian, maka polisi segera mendatangi kediaman sang kakak. Ternyata yang ditemukan di rumah sang kakak sungguh membuat tercengang. Ada potongan kaki manusia yang dibungkus kain dan sudah busuk. Potongan kaki itu dipeluk oleh sang kakak saat tidur. Polisi langsung mengamankan Dong. DNA yang ada di potongan kepala dengan potongan kaki itu sama. Akhirnya, kakaknya ditetapkan menjadi tersangka. Jordi menangis saat itu. Gak bisa membayangkan sang kakak akan tega melakukan hal seperti itu. Namun beberapa hari kemudian, datang perempuan yang mengaku adik dari Jordi. Dia memberi pengakuan yang cukup kaget. Dia bersaksi bahwa pelakunya bukanlah kakak yang gila, tetapi Jordi. Sang ayah hendak menggusur wisma tersebut dan akan diganti dengan hotel yang lumayan modern. Namun, sang ibu sudah cinta kepada wisma itu. Sang ibu menolak untuk merobohkan bangunan. Karena sang ayah memaksa, sang ibu emosi dan kemudian mengambil senjata tajam dan menebas leher sang ayah. Wina saat itu melihat kejadian langsung lewat balik lemari. Dia tidak sengaja bersembunyi dan menyaksikan kejadian tragis tersebut. Sang ibu dengan cepat memotong tubuh sang ayah dan kemudian Jordi ditugaskan untuk mengubur kepala ayahnya di tembok kamar atas. Saat mengubur kepala sang ayah, sang kakak tidak sengaja melihat hal itu. Sang kakak berteriak dan kemudian hilang kendali. Jordi mendorongnya dan tubuh sang kakak terjatuh dari tangga. Kepalanya mengalami benturan yang sangat hebat. Setelah mengubur kepala sang ayah, Jordi menghampiri sang ibu. Namun, dia terkejut saat melihat sang ibu sudah bunuh diri dengan menikam perutnya sendiri. Jordi menjadi tidak terkendali. Dia hancur dan sedih ketika melihat sang ibu yang sangat dicintainya mati. Untuk menutupi aksi jahatnya tersebut, dia mengarang cerita bahwa sang ayah meninggal karena wabah penyakit hingga proses pemakaman dilakukan secara tertutup. Kemudian sang ibu pergi ke luar negeri semenjak kematian sang ayah. Mendengar kesaksian Wina, polisi kemudian bertanya, "Lantas jika memang ceritamu benar, di mana Jordi mengubur jasad ibumu?" Wina segera menjawab, "Di dekat sumur, belakang wisma tersebut." Mendengar kesaksian demikian, mereka semua langsung datang ke wisma itu kembali untuk membuktikan perkataan Wina. Beberapa orang sudah menggali dan ternyata benar ditemukan kerangka manusia yang ternyata benar itu adalah kerangka sang ibu. Tiba-tiba, salah satu polisi menghampiri dan melaporkan sesuatu telah terjadi di kamar atas. Dengan cepat mereka menuju kamar atas dan benar saja dia mendapati Jordi sudah tewas dengan luka sayatan di leher yang cukup parah. Namun, ada sesuatu yang membuat bertanya-tanya. Tembok yang telah dibongkar sudah tertutup kembali dengan lapisan semen yang masih basah. Firasat sudah tidak bagus saat itu. Mereka kemudian dengan cepat membongkar lapisan semen tersebut dan sungguh mata sangat terkejut ketika mengetahui bahwa terdapat kepala manusia lagi di dalam semen tersebut. Wajah masih bisa dikenali dan ternyata kepala pemilik wisma yang baru. Wina saat itu berkata, "Mungkin Jordi sangat berambisi untuk menjaga wisma dari ibu ini, Pak." Kata terakhir yang dikatakan oleh sang ibu saat sebelum wafat adalah jangan lupa setiap setahun sekali di bulan yang sama, yang ditanam harus tetap segar. Cerita tersebut ditutup dengan luka dan trauma berat yang dirasakan oleh Wina. Dan cerita berakhir.